Perjalanan spiritual Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar sekembalinya ke tanah Jawa mulai menyebarkan ajaran dan pandangannya mengenai ilmu sangkan parat sebagai titik pangkal dari paham kemanunggalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Qalbun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang saya angkat hari ini masih berlanjut tentang seputar keilmuan yang dimiliki oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar. Ilmu sufis Syekh Siti Jenar banyak dipengaruhi oleh paham-paham puncak mistik dari Al-Halaj dan Al-Jili. Di samping itu juga hal intinya karena proses pencarian spiritualnya itu sendiri yang dimiliki ujung pemahaman yang mirip dengan ngamali Al-Halaj dan secara filosofis mirip dengan ajaran Al-Jili dan Ibnu Arabi. Syekh Siti Jenar menilai bahwa ungkapan-ungkapan yang digunakan Al-Jili sangat sederhana, lugas, gampang dipahami, namun tetap mendalam kandungan maknanya. Apa yang diajarkan Al-Halaj dan Al-Jili tersebut sedikit banyak memiliki kemiripan dengan pengalaman rohani yang sudah dilewatkan Kanjeng Syekh Siti Jenar. Bahkan amalan yang akan ditempuhnya pun sudah ada di dalam rencananya. Nah, Sobat Qalbun, dalam dakwahnya di Jawa, Syekh Siti Jenar ini membawa ajaran dari kitab-kitab yang telah beliau pelajari. Hal ini sungguh jauh berbeda dengan isi dakwah yang disampaikan oleh para wali songo, sehingga banyak memunculkan kontroversi keagamaan, kontroversi keagamaan terutama di daerah Jawa. Berbagai pengalaman spiritual yang diperoleh di Baghdad ini, Syekh Siti Jenar telah sampai pada tingkatan fawaid, yaitu satu tingkatan yang memancarnya potensi pemahaman mengenai roh, karena hijab yang menyelubunginya telah tersingkap. Dengan tingkatan ini, seseorang akan menjadi berbeda dengan manusia pada umumnya. Juga tingkatan lawami, tingkatan lawami ini di mana pada tingkatan ini terjadi pengejawantah dari cahaya rohani akibat tersingkapnya dari fawaid tadi. Tajaliyat melalui roh al-haq dan zawaid, yaitu terlimpahnya cahaya ilahi ke dalam kalbu atau hati kita, sehingga membuat seluruh rohani
tercerahkan pula. Ya. Beliau mengalami berbagai kasyif dan berbagai penyingkapan hijab dari nafsu-nafsunya. Dari sinilah Syekh Siti Jenar kemudian memadukan pengalaman sufinya. Bahkan ketika beliau melakukan zikir di kedalaman lubuk hatinya, beliau merasakan zikir yang berbeda, dan suara yang keluar dari zikir yang beliau dengar pun terdengarnya berbunyi aneh. Terdengar di dalam relung hati Syekh Siti Jenar itu terdengarnya aneh suara zikir itu. Kedengaran, ya kita ambil contohnya ya, itu yang terdengar di dalam hati sanubari Kanjeng Syekh Siti Jenar itu zikirnya berbunyi Subhani Alhamdulillah La ilaha illa ana wa ana al-akbar fa'budi. Nah, itu kan terdengar sangat aneh ya. Suara itu terdengar sangat aneh. Jika diartikan maknanya itu maha suci aku, segala puji untukku, tidak ada Tuhan selain aku, maha besar aku, sembahlah aku. Artinya sebuah keakuan dari inti pendengaran di dalam hatinya Kanjeng Syekh. Padahal telinganya saat itu mendengarkan orang-orang di sekitarnya yang membaca zikir itu seperti biasa ya, seperti biasa ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, fa'buduhu. Itu kalimat yang sebenarnya terdengar, zikir yang terdengar itu seperti itu. Tapi di dalam hati Kanjeng Syekh Siti Jenar, suara yang terdengar lain yang muncul. Namun suara yang didengar lubuk hati Syekh Siti Jenar adalah zikir nafsi, yaitu sebagai cerminan dari hasil yang tercelahkan, ya, terpancarkan dari nur ilahiyah. Man arafahu al insanu qalbahu faqad arafa nafsahu, faman arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang artinya ini kurang lebihnya ya, siapa yang mengenal akan dirinya berarti dia telah mengenal Tuhannya. Nah, sampai di sini itu Syekh Siti Jenar semakin memahami makna ungkapan mistik sufi tersebut. Ya, seperti dari hadis qudsi Rasulullah, al-insan syiri wa na syiruhu. Manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Dari pengalaman ruhani itulah yang kemudian dijadikan modal untuk mereformasi keagamaan. Secara tegas dan jelas, Syekh Siti Jenar mengkritisi pemahaman dari para Dewan Wali Songo, dari dakwah-dakwahnya yang terkesan normatif dan sangat kaku. Bahkan dengan beraninya Siti Jenar menentang upaya hegemoni rakyat
di bawah kekuasaan tunggal, yaitu seorang sultan. Sebab menurut Siti Jenar, hal ini bertentangan dengan dimensi rohani manusia yang di sini sebagai tajaliyat ilahi yang seharusnya bebas dan merdeka dari segala bentuk hegemoni manusia dan makhluk lain tentunya. Dimensi rohani inilah yang kemudian menjadi dasar sikap dari Siti Jenar dengan bekal pencerahan rohaniyah yang dia peroleh di Baghdad. Dari dasar sikap itu, maka Syekh Siti Jenar semakin memantapkan diri untuk mengunjungi kota Mekah, untuk menziarahi makam leluhurnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, sekaligus untuk melaksanakan ibadah haji. Kala itu usianya baru menginjak 31 tahun, Kanjeng Syekh Siti Jenar ketika melaksanakan ibadah haji itu usianya baru menginjak 31 tahun. Nah, di tengah perjalanan Siti Jenar bertemu dengan Syekh Bayanullah yang menurut kisahnya ini masih sepupu dari Syekh Siti Jenar sendiri. Dari pertemuan tersebut Syekh Bayanullah kemudian menerangkan bahwa Maulana Ishaq adalah putra dari Maulana Ibrahim As-Samarkandi, masih saudara sepupunya. Kemudian Syekh Ibrahim ini adalah putra dari Syekh Jamaluddin Husain yang merupakan saudara tua dari kakek Syekh Siti Jenar, yaitu beliau Syekh Datuk Isa Adawi. Nah, saat melaksanakan ibadah haji di Makkah inilah Syekh Siti Jenar mendapatkan banyak sekali pengalaman rohani. Pengalaman spiritual pertamanya yang dia alami, Syekh Siti Jenar mengalami tingkat kefanaan yang lebih tinggi dibanding pengalaman-pengalaman spiritualnya yang pernah beliau jalani. Dalam keadaan itu beliau mengalami pandangan lawami, yaitu suatu kejadian dan menyaksikan seorang pemuda yang telah sampai kepada tingkatan puncak dalam pendakian spiritualnya. Dalam hal ini yang dialami Syekh Siti Jenar melalui bahasa perlambangan dan al-ima, yaitu suatu kejadian mengenai pembicaraan tanpa dengan bahasa lisan dan hanya dengan bahasa perlambang. Pemuda tersebut mengungkapkan jalan menuju kehadirat Allah, menembus tabir-tabir hijab insaniyah dan ilahiyah, memasuki samudra sifat dan asma Allah. Nah, pada keadaan inilah Syekh Siti Jenar dituntun menjadi al-insan al-kamil, di mana potensi roh al-haq yang bersemayam dalam Baitul Haram, hati jiwanya itu dimaksimalkan
bagi keberadaan dirinya di dunia ini. Pengalaman yang kedua yang beliau rasakan ketika pandangan nur lawami dan pemahaman fawaidnya, beliau mengetahui ya, jika sebenarnya pemuda yang selama ini membimbingnya, yang mengalami pengalaman puncak itu tidak lain dan tidak bukan dialah Abu Bakar As-Siddiq ya. Beliau sahabat terkasih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengalaman pertemuan dengan ruh Abu Bakar itu terjadi dalam keadaan ekstase ya, ketika kesadaran jiwanya berada dalam alam al-qalbi, yaitu alam kasat mata, dengan alam al-khayal atau alam imajinasi ya. Di dalam alam khayal atau alam imajinasi. Pengalaman selanjutnya yang dialami dari Siti Jenar yaitu ketika sedang menjalankan tawaf wada. Saat itu kondisinya berada dalam kefanaan, ia merasakan nur di dalam dirinya menyatu dengan nur Muhammad. Dalam pergulatan kolbunya itu, kemudian beliau terbawa dalam keadaan yang sulit, sangat sulit dipercaya oleh nalar. Karena saat itu ya, mendadak Ka'bah yang berada di hadapannya dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya lenyap begitu saja. Lenyap, hilang tanpa bekas. Yang terjadi selanjutnya, Syekh Siti Jenar seperti berada di alam yang begitu bebas, begitu luas, kosong, tanpa ada penghuni lainnya. Hal yang sebenarnya terjadi ini sebenarnya beliau berada di alam sahadah yang maha luas. Saat itu ia merasa seluruh tubuhnya memancarkan nur ya. Saat itu beliau merasakan itu, menyatunya dengan nur sehingga beliau tidak tahu lagi tentang keberadaan dirinya sendiri. Nah, di saat antara sadar dan tidak sadar, ia merasakan al-haq yang berada dalam ruh, al-haq yang bersemayam di arsi Baitul Haram hatinya. Itu berkata-kata sendiri ya. Ana sir al-haqi wa ma al-haq ana wa ana al-haq fa innani ma ziltu aba wa bi al-haqqi haqqun. Nah, di Makkah ini Syekh Siti Jenar telah berhasil mencapai kemanunggalan ya. Kini seluruh pandangan Syekh Siti Jenar telah benar-benar berada dalam Ain al-Basirah, yaitu sebagai pengejauhantahan dari Al-Basir. Saat Syekh Siti Jenar berada di makam Rasulullah tersebut, beliau kembali mengalami lintasan-lintasan rohani yang begitu menakjubkan. Melalui pandangan al-basirahnya, beliau bertemu sosok agung
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi sendiri mengungkapkan sebuah rahasia dari Nur Muhammad dan wujud dia itu kepada Syekh Siti Jenar, serta mengungkapkan sebuah rahasia kalimat ana min nur Allah wa qalaq wa qal kulluhum min nuri. Ana min nur Allah wa qali kulluhum min nuri. Di tempat ini pula diungkapkan rahasia hakikah Muhammad yang di dalamnya terdapat nama lain. Ternyata ya, Nabi Muhammad itu memiliki nama lain, yaitu Ahmad. Oleh sosok agung tersebut ya, oleh Nabi Muhammad, Syekh Siti Jenar juga diberitahu bahwa nama Ahmad itulah yang dimaksudkan dalam hadis ana Ahmadun bila mim. Maksudnya ya, artinya itu aku tidak lain adalah Ahad. Jadi Nabi Muhammad yang diberi nama semesta Ahmad tidak lain adalah pengejawantahan dari Sang Ahad sendiri, yaitu Allah. Dari pengalaman yang dialami di Makkah itu, Syekh Siti Jenar jadi tidak bisa membedakan antara fana fi Allah dan fana fi Rasul ya. Sebab hakikat dan esensinya sama. Fana fi Rasul melalui rahasia di balik nama Ahmad, tidak juga fana fil Ahad ya. Karena pengetahuan-pengetahuan yang seperti inilah yang diajarkan secara terbuka kepada masyarakat Jawa itu. Padahal pengetahuan ini pada dasarnya merupakan suatu rahasia yang tidak seharusnya orang awam mengetahuinya, sehingga Syekh Siti Jenar dianggap berdosa dan mengajarkan hal-hal yang menyimpang dari agama Islam ya. Karena mengajarkan agama dengan mengajarkan ilmu rahasia tertinggi secara terbuka kepada masyarakat umum. Ilmu-ilmu rahasia tersebut ya sebenarnya hanya mengikuti dari Al-Jili ya, dalam mengkomunikasikan pemikiran dan pengalaman spiritualnya. Juga ketika membuka rahasia syatahat dan al-qoriq al-ngadahnya kepada umum ya, kepada masyarakat umum, yang membuat sebagian orang awam yang menjadi muridnya banyak yang keliru paham atau salah dalam mempersepsikan ilmu dan pengalaman sufinya. Nah, perbedaan pendapat seputar fana yang dalam aplikasi Syekh Siti Jenar adalah pengalaman manunggaling kawula Gusti tentang hidup dan mati, tentang hari kiamat, tentang posisi seorang ulama dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi
di dalam masyarakat. Nah, sejak itulah namanya mulai banyak dikenal oleh masyarakat di daerah Cirebon, utamanya sebagai penyiaran agama Islam yang gigih dan pantang menyerah. Pengaruhnya begitu cepat meluas sampai ke Banten, bahkan sampai mencapai ke daerah Palembang, ya, sebagai pusat penyebaran dari paham spiritualnya. Kanjeng Syekh kemudian mendirikan sebuah padepokan ini, khususnya di luar Giri Amparan, ya. Di luar Giri Amparan. Nah, ini terdapat, tepatnya itu berada di Dukuh Lemah Bang. Syekh Siti Jenar dalam menjelaskannya bahwa setiap manusia, sebenarnya setiap manusia sempurna akan dengan mudah dapat mengendalikan jalan hidup atau air hidupnya sendiri, yang di sini disebut dalam bahasa Buddha, ya, dalam bahasa agama Buddha itu Tirta Nirmaya. Namun jika dalam bahasa Arabnya itu Maul Hayat, ya, atau Sajaratul Ma'rifat. Menurut Syekh Siti Jenar, jumlahnya itu ada 3 dan 9 nirmaya yang tersebar merata, ya, di seluruh tubuh kita. 3 diantaranya memiliki kemampuan untuk mengetahui dengan teliti sesuatu yang diperlukan. Kemudian 3 yang lainnya merupakan permulaan dari kodrat. Nah, sementara itu 2 sisinya merupakan kodrat yang berupa daya kekuatan untuk hidup, yang jika ditutup akan memusnahkan budi dan daya kehidupan kita. Begitu sahabatku, ya, tentang perjalanan spiritual yang dialami Syekh Siti Jenar. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat, utamanya untuk memupuk keimanan kita agar semakin kuat sebenarnya, ya. Harapan saya seperti itu. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya masih begitu banyak kekurangan. Maka pandanglah sesuatu itu dari nilai positifnya dan buanglah hal-hal yang berasa negatifnya, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.